Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramalana dengan NPM 225566102. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial untuk melakukan styling dan memanfaatkan tools Zotero untuk melakukan citasi dan daftar pustaka. Baik, kita langsung saja. Ini saya sudah punya dokumen kosong. Jadi untuk pertama-tama itu saya akan melakukan konfigurasi terhadap settingan kertas dulu. Kita bisa masuk ke menu layout, kemudian cek bagian size, dan kita akan memilih A4 karena format untuk skripsi itu adalah A4. Oke, kita bisa langsung save saja. Kemudian dapat dicek marginnya. Default margin adalah seperti ini. Nah, kita mencocokkan dengan panduan yang ada pada panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Jadi formatnya adalah 4333. Jadi untuk sisi kiri itu 4 cm, yang kita bisa hapus. Sisi atas, kanan, dan bawah itu adalah 3 cm. Kita tinggal ubah bagian sini. Oke, ini portrait, dan selebihnya tidak ada yang diubah, dan oke. Ini bisa terlihat sekarang sudah lebih tergeser. Untuk mempermudah, saya akan membuat outline sederhana dulu. Ya, sementara seperti ini. Sekarang kita ingin agar cover terpisah dari halaman, atau dia itu menjadi page yang tersendiri, dan itu halamannya atau numberingnya nanti tidak akan bersambung. Jadi kita bisa letakkan di sini di awal, kita masuk ke layout lagi, kemudian kita breaks, dan ini akan menjadi next page. Nah, jadi abstrak ini akan menjadi halaman baru. Kita bisa melihat untuk cover itu nanti akan menjadi section 1, dan abstrak hingga daftar gambar itu akan menjadi section 2. Oke, sini untuk daftar isi kita bisa break biasa. Eh, bentar. Ini di pendahuluan kita lakukan hal yang sama sebab kita mau misahin dulu ini. Dia terdapat 3 section. Section pertama itu untuk cover, itu nanti tidak ada nomor halaman. Untuk bagian abstrak hingga daftar gambar itu nantinya akan menggunakan nomor atau angka Romawi. Jadi di pendahuluan ini nanti akan menggunakan angka biasa. Jadi kita pisahkan sebab nanti formattingnya akan berbeda dengan memanfaatkan layout, kemudian bricks, dan kita next page. Kalau kita klik 2 kali pada ini, kita akan melihat ada 3 section sekarang. Oke, untuk bagian ini sudah oke. Pertama kita masuk ke bagian cover dulu. Di bagian cover ini pada panduan halamannya itu diketik dalam kapital, lebih dari satu baris disusun simetris, dan spasinya tunggal, nama penulisan lengkap, halaman luarnya, dan ya ini ada contohnya. Saya akan memodifikasinya agar sesuai dengan format yang ada pada eh, panduan. Jadi Times New Roman, kemudian 12, dan semuanya bold, dan rata tengah semuanya. Kemudian ini oke. Oke, saya tinggal gunakan ini. Ya, saya belum mengubah spasinya. Jadi untuk spasinya itu kita bisa buka bagian paragraf ini. Dan spacing itu kita ubah jadi single atau satu. Oke, kita coba. Ini adalah halaman pertama untuk covernya.
Baik, jadi ini adalah contoh dari hasilnya, mulai dari covernya hingga daftar pustaka. Nah, jadi di sini kalau kita sudah menerapkan styling mulai dari heading 1 untuk setiap bab, kemudian heading 2 untuk setiap subbab di heading 1, dan tambahan heading 3 atau heading 4 dan seterusnya jika kita memerlukan subbab lain. Jadi di sini uh, kita tinggal update saja untuk kolomnya, untuk daftar isinya kita bisa update dari table of contents. Tapi karena tadi saya sudah membuat, saya tinggal mengupdate saja. Di sini tinggal update entire table. Oke, dan di situ akan otomatis tergenerate hasil dari halaman serta judul serta heading. Dan untuk bagian daftar table, ini saya geser ke bawah dulu. Ada 3 dari atas kertas, kemudian saya di sini membuat di halaman baru. Untuk daftar table itu kita tinggal insert table of figures. Tapi di bagian ini kita pilih caption labelnya itu tabel. Tadi saya menulisnya tabel. Sini akan menjadi seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk bagian ini kita kasih spasi 1 kali. Kemudian untuk bagian daftar gambar juga sama. Kita insert table of figures, tapi di sini caption labelnya kita ubah menjadi gambar, tinggal oke saja. Dan ya sudah rapi, kita tidak perlu nge-add manual gambarnya. Ini contoh sederhananya. Kemudian misalkan tadi di bagian latar, oh ya, jadi terkait dengan daftar pustakanya, saya di sini menggunakan Zotero. Jadi Zotero itu kita bisa cari di sini. Dapat menggunakan Mendeley, tapi saya lebih familiar dengan Zotero. Tinggal login, masukkan password dan username dan email. Jika belum memiliki akun, bisa buat akun terlebih dahulu. Ini contoh dari citasi yang telah saya kumpulkan. Misalkan saya menggunakan Science Direct. Jadi Zotero itu memerlukan extension tambahan, itu Zotero Connector pada Chrome-nya. Ini yang ditandai dengan putih ini. Misalkan saya mencari topik terkait dengan NLP ya. Saya ingin yang sifatnya itu adalah review articles. Di sini saya menggunakan akun Unila, akun student. Oke, saya login dulu. Oke, misalkan ini. Bentar, Oke, misalkan yang ini, challenge and opportunities of using transformer-based multitask learning in NLP through ML Lifecycle, composition paper. Nah, itu saya tinggal membuka Zotero pada desktop dan pada Chrome. Di contohnya di sini, di desktop, versi desktopnya, kemudian saya misalkan, saya mau mensitasi ini, saya tinggal pencet extension tadi. Nah, ini saya bisa langsung simpan ke my library, atau saya bisa membuat folder khusus. Waduh, saya sama robot. Saya tinggal di verify saja captcha. Oke, misalkan saya punya ini folder ini, saya tinggal pencet di bagian. Nah, sepertinya ini belum terupdate. Nah, ini testing. Saya bisa masukkan ke sini, tinggal down. Ya, sekarang di Zotero ini sudah tertambahkan file saya. Saya coba mensitasi itu beberapa yang ada di sana. Saya tinggal mengklik Zotero di sini dan add edit citation. Nah, di sini karena prodinya adalah teknik informatika, kami menggunakan IEEE. Ini dapat disesuaikan, ada banyak formatnya, ada format apa, ada format IEEE, Elsevier, dan lainnya.
Dan bahasanya bahasa Indonesia, saya tinggal pencet ini, kemudian oke. Misalkan ini tadi, saya tinggal enter. Oke, ini langsung tersitasi. Kemudian di bagian tujuan penelitian misalnya. Ini kan tampilannya tidak terlihat semua, jadi kita bisa ubah ini menjadi classic view. Dan kita akan masuk ke bagian kita atau Zotero yang di akun kita tadi. Misalkan ini, dan ini kita add citation ini sebagai contoh, jadi saya ambil citasi sembarang saja. Ini adalah contoh saja. Ambil berapa lagi mungkin agar lebih kelihatan. Nah, di sana terlihat dia otomatis berubah. Ini dulu ya. Oh, itu sudah. Ya, bisa terlihat kalau misal citasi itu sudah pernah kita citasi, dia akan otomatis penomorannya. Jadi dia, kalau misal itu citasi yang baru, dia otomatis angka baru. Tuh, tadi 2, ini 8, karena ini baru. Ya, jadi ini mempermudah kita dalam melakukan citasi. Ya, mungkin satu lagi saja untuk contohnya. Oke, cukup. Sekarang tinggal kita generate hasil citasi tadi dengan menggunakan ini di bagian Zotero. Kalau kasus saya, add edit bibliografi, dan itu akan secara otomatis muncul. Mungkin ini agak kurang rapi, jadi kita bisa memberikan sedikit adjustment. Oh enggak, ini udah. Dengan memanfaatkan paragraf ini serta mengatur agar dia itu bisa hanging. Ya, dengan begitu sedikit lebih rapi ya tampilannya. Oke, mungkin begitu video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa mengubah satu hal. Ini tadi captionnya masih default. Daftar table dan daftar gambar sudah oke, tetapi pada bagian ini itu masih default. Jadi kita bisa cek bagian caption. Ini caption kita modify. Kemudian ini kita ubah menjadi 12 juga dan warnanya hitam. Oke, ini sudah oke. Kita ubah. Nah, itu sudah oke. Kita coba cek yang bagian table apakah oke, tablenya tidak masalah ya, tetap di kiri. Dan yang gambar juga tetap di tengah. Sudah oke. Oke, mungkin segitu video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.